Ya, ya. Oke ya. Nah, cara menjawabnya seperti ini, ya. Jadi Anda siapkan Word, kemudian Word itu Anda sudah tulis ini, judulnya atau headernya jawaban soal UAS UR, nama NRP, ya, nama NRP kelas ya. Nah, ini nama kelas, nama NRP kelas, ya. Kemudian ini Anda siapkan juga nanti Anda sudah harus bermain jendela, ya. Bermain jendela ini, nah ini seperti ini ya. Jadi langsung tuliskan. Nih, diketahui. Ya. Jadi tadi kita sudah diskusikan bahwa ini adalah permasalahan transportasi ya, permasalahan transportasi. Nah di sini ada kasus khusus di mana dari A ke Z itu tidak dilakukan pengiriman. Kemudian langsung Anda tulis nanti diketahui permasalahannya adalah sumber dan kapasitas dalam ton, langsung ya dalam ton. Sumbernya adalah dari A, ini kapasitas 100 ton, dari B itu adalah kapasitas 300 ton, dan dari C itu 500 ton. Jadi sumbernya A, B, C, masing-masing kapasitasnya 100, 300, dan 500 ton. Ya. Nih, dari sini. Kemudian yang kedua itu adalah destinasinya atau tujuan atau demand-nya ya. CPO diangkut ke pabrik minyak goreng yang ada di 3 lokasi yaitu X, Y, Z, destinasi dan daya serap dalam ton X 200 ya, X 200, Y 300 dan Z 400 ya. Ini langsung dituliskan seperti ini. Kemudian biaya angkutnya, biaya angkut ini biaya angkut dari A ke X 100.000 per ton ya. Yang di sini ditulis biaya angkut per ton 100.000 dari A ke X, dari A ke Z 150.000, kemudian dari A ke Z tidak ada yang diangkut ya, tidak ada yang diangkut. Kemudian dari B ya, dari B ini kita juga tulis ya, dari B ke X atau nanti biar Anda cepat copy ini biar ganti biar nggak nulis lagi ya, tinggal ganti ini ya, B ke X, B ke X itu berapa? 150 ya, sudah ganti kan jadi cepat waktunya. Kemudian B ke Z, B ke Y itu adalah 100 dan B ke Z itu adalah 80. Kemudian copy lagi. Tinggal ganti. Jadi kecepatan Anda bekerja sangat menentukan Anda akan bisa menggunakan waktu yang hanya 100 menit itu secara efektif atau tidak. 200 C ke Y 250, C ke Z 120. Ya. Nah, jangan lupa sekali sering di Ctrl S untuk menyimpan file dokumennya. Nah, kemudian untuk menjawab ini, ya, saya sarankan Anda menggunakan POM-QM, ya, POM-QM. Nanti hasilnya akan kita tuangkan lagi ke dalam jawaban Word, gitu ya, dalam jawaban Word. Nah, sekarang Anda sudah harus memasang POM-QM agar waktu Anda juga hemat atau efektif, ya. POM-QM. Oke, kita aktifkan POM-QM ya. Ini adalah permasalahan transportasi, ya, permasalahan transportasi. Kita cari transportasi di POM-QM itu ada di transportasi transportation, ini ada di bawah statistik, di atasnya waiting lines ya, transportasi. Oke, ya. Kasih nama project Anda dengan nama Anda misalnya di sini, nanti filenya aja yang kita kelola ya. Ini misalnya nama Anda soal nomor 1. Soal nomor 1.
Ya, oke. Nah, nanti proyek kita namai nama Anda dan soal sesuai dengan soal. Baik. Nah, sekarang kita jawab bareng-bareng ya. Kita selesaikan bareng-bareng. Ini permasalahan transportasi ya untuk jendela create dataset for transportation. Sebentar, saya laporan ke Pak Ikin dulu untuk jumlah untuk absen hari ini. Nah, saya laporan dulu ya, terima kasih. Oke. Anda sudah siapkan form-nya ya. Kemudian nanti Anda kerja dengan jendela juga biar mudah untuk mengerjakan. Nah, sekarang jumlah source, jumlah sumbernya atau jumlah suplainya ada berapa? Source-nya? Source-nya itu adalah 3. A, B, dan C. Berarti ada 3 ya. Ada 3. Kemudian destination-nya dari A, B, C akan dikirim ke X, Y, Z. Berarti 3 juga. Ya, 3. Oke. 3 sumber dan 3 destination. Persoalan ini persoalan maksimasi atau minimasi? Maximize atau minimize? Ada punya ide? Karena berkaitan dengan biaya, ya, karena ini akan berkaitan dengan biaya, jadi kombinasi jumlah yang diangkut dari 3 titik sumber ke 3 titik tujuan, ya, maka total biaya yang kita cari adalah total biaya yang minimum. Jadi perusahaan ini adalah objektifnya adalah minimize, ya, minimize. Oke, sekarang kita klik oke. Oke, ya. Nah, sekarang biar mudah nanti Anda menyelesaikan, ini disesuaikan aja namanya, ya. Source-nya ini langsung klik di source, Anda langsung ganti ketik A, ya. Kemudian B, ya, langsung diklik aja di sini C, ya. Destinasinya ini juga bisa kita ganti langsung, ini X, kemudian Y, kemudian Z, gitu ya. Oke. Nah, sekarang dari titik A ini kita bicara kapasitas titik A. Jadi kapasitas suplai dari titik A berapa? A adalah di sini langsung ya kapasitasnya 100. Kemudian B 300 dan C 500. C 500. Oke. Ya. C 500. Kemudian kita pasang di sini daya serap. Daya serap di pabrik minyak goreng X. Daya serapnya ini adalah ini ya. 200 daya serap di Y 300, daya serap di Z 400. Ya. Nah, sudah selesai ini. Ya. Tinggal ini kita ini tinggal kita solve ya. Tinggal kita solve. Ini hasilnya akan seperti ini. Sorry. Belum. Sorry. Maaf ya. Tadi catat dulu.
Ini sel-selnya belum kita isi. Sel-selnya belum kita isi. Sel-selnya akan kita isi masing-masing dengan ya, selnya kita isi. Oke, ya. Nah, dari A ke X, berapa biayanya? Biaya angkutnya. Dari dari A ke X, ini adalah 100.000. 100.000. Ya, 100.000. Kemudian dari A ke Y, A ke Y adalah 150.000. Nah, sekarang dari A ke Z, dari A ke Z itu tidak akan dilakukan pengiriman. Karena tidak akan dilakukan pengiriman, agar nanti isi sel dari ini adalah 0, maka kita pasang kalau dalam konsep transportasi manual, ya, kita akan pasang di sini sebagai big M, ya, kan pasang sebagai big M. Sebagai big M, yaitu nilai yang sangat besar. Nah, kita akan pasang nilai yang sangat besar yang tidak memungkinkan nanti sel ini akan diisi oleh sistem kalau dari POM, ya. Nah, big M-nya berapa? Misalnya ini kita isi dengan 999. Ya. Oke. Nah, ini nanti sistem kita akan ngisi sel A ke Z. Gitu, ya. Jadi dipasang nilai yang besar, yang sangat besar. Kemudian dari B ke X itu 150.000. B ke Z itu nilainya biaya transportasinya 100.000 per ton, ya, per ton. Dan B ke Z 80.000. Oke. Dari C ke X itu 200.000. Dari C ke Y 250.000. Dari C ke Z 120.000. Nah, selesai. Nah, dari sini kita dengan sangat mudah langsung bisa kita lakukan solving. Ya. Solve. Ini hasilnya. Ini hasilnya, ya. Hasilnya muncul kok A masih terisi. Bentar. A ke Z kok terisi ini? A ke Z 100. Bentar. A ke Z. Oh, nggak sama ini, ya. Kita bikin ini 100, ini dalam ribuan kalau gitu, ya. Kita bikin dalam ribuan. Ini 100, 150, berarti ini ya 1000, kalau gitu ini 120. Ya, jadi kasih nilai yang sangat besar di sini, ya. Bisa diringkas. Ya, maaf nih internet saya nggak stabil. Oke, ya. Nah, untuk menghindari nilai yang seperti ini, nanti kita bikin aja ribuan itu kita hilangkan. Jadi 100.000 itu dibikin 100, 150.000 dibikin 150. Nah, yang A ke Z ini dibikin nilai yang besar. Misalnya ya 1000, ya, atau 999. Nah, oke, ya. Kemudian yang lain-lain juga itu 150.000, 100.000, 80.000, 200.000, 150.000, 120.000. Ya. Nah, ini Z-nya dibikin yang sangat besar. Oke. Kemudian kita solve. Ya, hasilnya seperti ini. Kita solve.
Nah, akhirnya ini kita bisa lihat ya, transportation result di sini, dari sini A ke X itu akan dialokasikan 100 unit ya. A ke X 100 unit. Kemudian B ke Y 300 unit, C ke X 100 unit, dan C ke Z 400 unit. Ya. Oke ya. Ini hasil dari POM-PM-nya. Ya. Nah, nanti file POM-PM Anda juga save as. Jangan Excel ya, save as biasa. Karena nanti Anda harus kirim file ini juga sebagai lampiran. Ya. Ini nama filenya adalah UASOR. Ini UASOR. Sebelum nama ada kelas, baru nama, baru MRP, soal nomor 1. Ya. UASOR, nama, MRP, soal nomor 1. Ini nama file untuk POM. Ya. Kemudian ini nanti file ini Anda kirim ke saya juga. Kemudian nanti lihat, ya, Anda bisa cek untuk memindahkan ke Word, ya, untuk memindahkan ke Word. Di Word kita tulis buatkan tempat dulu, tempat untuk menjawab, ya, tempat untuk menjawab. Ini jawaban, jawabannya sendiri. Berdasar perhitungan dengan POM-PM, maka didapat kombinasi alokasi pengangkutan dan biayanya sebagai berikut. Ya. Dari A ke X bisa kita lihat dari sini, A ke X 100 unit, ya, A ke X 100 unit. Nih. Anda nanti biasakan kerja dengan semula ya. A ke X 100 unit. Kemudian biayanya dari mana? Biayanya nanti bisa kita lihat. Anda bisa hitung manual, bisa juga kita lihat dari hasil POM-PM. Ya, 100 unit. Nah, kalau Anda mau langsung dari POM-PM hasilnya, maka Anda bisa cek di sini. Shipment with cost. Ini shipment with cost. Hasilnya ini. Shipment with cost. Ini, ya. Nah, ke X 100, ya. Kemudian biayanya 10, kalau di sini 1000 ya, karena di sini tadi kita masih pakai ini ya, datanya itu adalah 100, berarti kalikan 1000, ya, kalikan 1000. Berarti di sini shipment cost-nya ini 100 unit, biayanya 10.000 kali 1000. 100 unit, ini unitnya 100, biayanya 100 kali 100.000, berarti 10 juta. Kalau ini 10.000 berarti kalikan 1000 ya. Ini dari A ke ini internet saya nggak stabil, ini Telkomsel, aduh luar biasa. Dari itulah filenya, softwarenya. Oke. Dari A ke X 100, biayanya 10 juta, ya, 10 juta. Ini. Kemudian dari B dialokasikan ke Y, yaitu sebanyak 300. Biayanya 300 kali 100.000, berarti 30 juta. B ke Y. Ya. Kemudian dari C dialokasikan ke X sebanyak 100, biayanya 100 kali 200.000, berarti 20 juta. Ini ya. Dan C dialokasikan sisanya 400 ke Z, ya, 400 ke Z per tahun 120, maka 400 kali 120, 48 juta. Ya. Nah, ini hasil akhirnya. Hasil optimalnya adalah kombinasinya dari A ke X itu 100 unit, dari B ke Y 300 unit, dari C ke X 100 unit, ke Z 400 unit. Sekarang kita lihat ya, kita cocokkan dengan soal. Ya, kita cocokkan dengan soal. Kita berangkat dari titik suplai. Kapasitas suplai dari A itu adalah 100 unit. Nah, ini 100. Berarti 100 dari A itu semuanya dialokasikan ke aduh, sinyalnya ya Allah.
100 dari A, semuanya dialokasikan ke X. Ya. Ini 100 dari A dialokasikan ke X. Dialokasikan ke X. X daya seratnya 200, berarti kalau dapat alokasi dari A baru 100, maka masih sisa 200 yang belum. Nah, 100 ini ternyata dialokasikan dari C. Berarti A sudah full, X serapannya 200, dari A 100, dari C 100. Maka serapan X sudah full. Kemudian yang B, ya. Yang B, sumber di B itu kapasitas 300. Dialokasikan kemana? Ternyata dari POM itu mengalokasikan B sebanyak 300 ke Y. Jadi semua yang dari B itu dialokasikan ke Y sebanyak 300. Ya. Y berapa daya seratnya? Y 300, berarti Y seluruhnya itu dipasok dari B sebanyak 300. Ya. Kemudian C mempunyai kapasitas 500. Yang tadi C sudah dialokasikan untuk ke X sebanyak 100, berarti masih sisa 400. 400 dialokasikan ke Z. Z kebutuhannya berapa? Daya seratnya 400, berarti Z total dialokasikan dari C sebanyak 400. Ya. Sehingga total biaya total biaya transportasi yang optimal atau paling minimal itu adalah 108 juta seluruhnya. Ya. Nah, ini penyelesaiannya seperti itu. Jadi tuangkan dalam Word, ya. Word-nya nanti juga dikirim. Kalau Anda bisa ngirim submit pakai Word, itu juga nanti Word-nya bisa dikirim. Tapi kalau misalnya tidak bisa ngirim Word, ya, kalau Word-nya tidak bisa dikirim, Anda tinggal copy yang dari sini. Jadi Anda akan lebih mudah, ya, akan lebih fleksibel dan lebih mudah. Apakah mau ngirim file Word-nya? Kalau memungkinkan harus dikirim file Word-nya dan file POM-PM-nya. Tapi kalau nggak memungkinkan, karena dari Google Classroom nggak memungkinkan untuk submit file, maka ini tinggal copy, masukkan ke dalam Google Classroom, jawaban Google Classroom. Dan nanti kalau nggak mungkin untuk submit POM-PM-nya, file POM-PM-nya menggunakan Google Classroom, jadi nanti Anda emailkan tersendiri ke saya, ya, dukungan perhitungan dari POM-PM-nya. Itu kira-kira nanti tips untuk menjawabnya seperti itu. Ya, bisa dipahami ya cara menjawabnya nanti? Bisa Pak, tapi mau nanya dulu Pak. Ya, silakan. Pak mau nanya tadi. Ya, gimana? Tadi yang dari Y kan dari A ke Z itu tidak diangkut ya Pak. Ya. Tapi tadi diisi 999 itu gimana Pak? Nah, kalau dalam konsep yang transportasi manual itu kita akan mengisi kalau tidak akan dialokasikan dari titik pasokan tertentu ke titik tujuan tertentu, tidak akan ada alokasi, maka dibuatlah sel biaya transportasi yang sangat besar, ya. Yang sangat besar karena apa? Kalau dikasih nilai yang sangat besar, maka nanti perhitungan akan menghindari pengisian sel tersebut, ya. Jadi kalau dari A ke Z tidak akan ada alokasi pengiriman, maka kita pasang biaya transportasi dari A ke Z itu nilai yang sangat besar. Di sini kan nggak ada nilainya, ya. Nilainya kita set yang sangat besar. Jadi kalau di sini 150, 100 ribu, 150 ribu, atau 150, maka di sini kita pasang yang besar. Misalnya berapa? 1000 misalnya, ya. Ini kan nanti sistem akan menghindarkan untuk mengalokasikan dari A ke Z. Ya. Ini cara untuk menghindari alokasi. Itu maksudnya. Kalau dengan konsep penghitungan manual, pakai Big M. Ya. Big M itu adalah variabel dummy. Dummy, ya. Dummy, jadi kita isi yang sangat besar. Itu maksudnya. Paham? Eko tadi yang nanya ya? Eko yang nanya ya? Iya Pak. Ya, oke. Jadi itu sebagai dummy, ya. Dummy kita isi yang sangat besar. Maka dengan pengisian yang sangat besar, maka hasilnya apa?
sistem akan sistem akan istilahnya mengignore ya, menghindarkan sistem untuk mengisi sel tersebut ya. Artinya maka ini hasilnya. Jadi benar-benar dari A ke Z tidak dialokasikan, kosong gitu ya. Itu maksudnya kok. Ada yang lain? Tidak ada? Cukup untuk nomor 1? Cukup, Pak. Cukup ya. Mudah-mudahan semua nanti bisa ya. Oke, kalau cukup kita lanjut ke nomor 2 ya. Nomor 2. Nah. Oke. Nomor 2. Ikopin sedang Ikopin sudah menempatkan dosen untuk mengajar, jadi menugaskan dosen untuk pengajaran semester depan ya. Semester depan. Penempatan dosen didasarkan pada rekaman peringkat penilaian mahasiswa terhadap para dosen 2 tahun sebelumnya, di mana setiap dosen telah pernah mengajar 4 mata kuliah, yaitu statistik, manajemen, keuangan, dan ekonomi. Rekaman peringkat dosen tersebut sebagai berikut ya. Dosen A untuk mata kuliah statistik dia memperoleh peringkat 90. Jadi mahasiswa menilai dosen A untuk pengajaran statistik itu 90. Untuk mata kuliah manajemen dia mendapatkan peringkat 65, keuangan 95, dan ekonomi 40. Dosen B, Dr. B itu untuk mata kuliah statistik dia mendapatkan 70 peringkatnya ya, nilai dari mahasiswa. Untuk manajemen 60, keuangan 80, dan ekonomi 75. Untuk C, statistik 85, manajemen 40, keuangan 80, dan ekonomi 60. Dan untuk Dr. D, statistik 55, manajemen 80, keuangan 65, dan ekonomi 55. Anda sebagai penanggung jawab program studi ya. Studi ini tetapkan penempatan dosen pada mata kuliah yang sesuai untuk mendapatkan peringkat optimal. Peringkat optimal dalam hal ini adalah masing-masing dosen akan ditugaskan pada mata kuliah di mana dia memperoleh peringkat yang tinggi dari penilaian mahasiswa. Paham ya? Peringkat yang tinggi dari penilaian mahasiswa. Ini permasalahan apa dalam riset operasi? Sudah punya ide? Permasalahan apa dalam riset operasi? Karena permasalahan apa? Ada permasalahan penugasan ya, permasalahan penugasan ya. Jadi ini permasalahan penugasan yang bisa kita selesaikan dengan form QM ya. Oke ya, nanti Anda siapkan form QM-nya ya, yang tadi sudah kita tutup. Sekarang kita bikin kita cari dulu. Assignment itu ada di modul nomor 3 dari atas. Assignment penugasan ya. Kita langsung double klik assignment, klik aja ya. Assignment. Title-nya soal nomor 2 penugasan dosen. Ya, oke. Penugasan dosen. Ya, kita lihat di sini. Ada berapa tugas, ada berapa orang. Di sini ada nanti ya di form game pada saat kita entry awal. Number of job, ada berapa tugas, ada berapa job, ada berapa mesin, atau ada berapa orang. Job dalam hal ini itu adalah mata kuliah berarti kan. Ini jobnya. Maaf nih sinyal Telkomsel saya benar-benar luar biasa ini. Ya. Oke. Ya, 4 tugas yaitu statistik, manajemen, keuangan, dan ekonomi. Ya.
Kemudian ini berarti jobnya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Mesin itu sama dengan orang atau yang ditugasi. Yang ditugasi juga ada 4. Doktor A, doktor B, doktor C, doktor D. Berarti ada 4 job, 4 mesin. Ya, oke. Kemudian apa fungsi tujuan dari permasalahan ini itu maximize atau minimize. Kita lihat. Maximize atau minimize. Optimalnya adalah memperoleh peringkat untuk setiap mata kuliah yang ini maximize atau minimize. Iqbal, maximize atau minimize? Maximize. Ya, maximize ya. Coba kita lihat. Maximize. Karena apa? Karena tujuannya adalah memperoleh dosen dengan peringkat yang paling tinggi atau yang tinggi ya untuk ditugaskan pada mata kuliah tersebut. Berarti ini permasalahannya adalah permasalahan maximize. Ini kita olah, kita alihkan menjadi maximize ya. Oke, klik oke. Ya. Kemudian langsung kita ganti ini. Mesin itu adalah orang, job itu adalah mata kuliah. Berarti kita langsung ganti ya. Job 1 menjadi statistik. Job 2 adalah job 2-nya apa? Manajemen keuangan dan ekonomi. Job 2 adalah manajemen. Job 3 ini klik di sini keuangan. Job 4 ekonomi. Ya. Mesin 1 berarti orang pertama, dokter A, dokter B, dokter C, dokter D. Ya. Sekarang kita pasangkan kolom itu adalah petugasnya atau dosen, garis itu adalah tugasnya atau mata kuliah. Untuk mata kuliah statistik, ya, dokter A rekaman peringkat dari penilaian mahasiswa, ya, statistik. Ini kita lihat dari sini, kita isi dari sini. Dokter A statistik adalah 90. Kemudian manajemen 65. Ya. Keuangan 95 dan ekonomi 40. Untuk dokter B, ini garis jadi kolom ya, dokter B statistik 70. Tinggal tekan anak panah untuk kursor ke bawah. Kemudian manajemen 60, keuangan 80 dan ekonomi 75. Dokter C statistik adalah 85, manajemen 40, keuangan 80, dan ekonomi 60. Dokter B statistik 55, manajemen 80, keuangan 65, dan ekonomi 55. Ya. Ini rumusan masalahnya. Ya, ini rumusan masalahnya. Kemudian solve-nya, ini hasilnya seperti ini. Ya, hasilnya Anda bisa dengan mudah nanti untuk memindahkan ke Word-nya, cari solusinya atau di bawah ini. Bisa dari assignment, ya, assignment misalnya. Ya, atau assignment list-nya Anda bisa lihat. Jadi dibikin seperti ini. Assignment list-nya nih. Statistik itu ditugaskan ke Dr. C dengan skor 85, manajemen Dr. D skor 80, keuangan Dr. A skor 95, dan ekonomi Dr. D skor 75. Total skor atau total peringkat 335. Ini adalah hasil dari assignment.
Nah, ini Anda tinggal tuangkan ke dalam Word, ya, tinggal tuangkan ke dalam Word. Ini nomor 2, penugasan mengajar. Berdasarkan POM-PM, ya, atau hasil POM-PM, berdasarkan hitungan dalam POM-PM, maka didapat kombinasi penugasan mengajar pada semester depan seperti berikut. Ya, ini dengan mudah. Anda tinggal bikin di sini, nanti bikin tabel, ya, bikinkan tabel. Tabel terdiri dari 3 kolom dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris. 6 baris 3 kolom untuk memindahkan ini, ya, memindahkan ini. Dosen A ditugaskan untuk mengajar mata kuliah keuangan dengan skor 95, ini dari sini dosen A. Jadi kita kolom pertama dosen, ya, sampai dari sini. Dosen B ekonomi dengan skor 75. Dosen C statistik, ya, dengan skor 85. Dosen D manajemen dengan skor 80. Ya, total skor atau total tingkat 330. Ini kalau ada soal seperti ini nanti Anda jawabannya seperti ini. Ya. Nah, kalau Anda smart, ya, nanti Anda terampil dalam menggunakan alat, kemudian menggunakan jendela, ini waktunya 100 menit akan sangat cukup. Ya, tinggal Anda bagaimana memanfaatkan 100 menit ini untuk jawaban. Ini nomor 2. Bisa dipahami? Bisa ngikutin? Nomor 2. Ada yang belum jelas? Adam, jelas? Adam? Nah, Bisa Pak, cuman cukup, memang ya? ini Pak apa ya jaringannya. Yang mana, Eko? Bisa mengikuti Pak, tapi jaringannya agak kurang Iya, ini ya. Pak. Ini di tempat saya Telkomsel bolak-balik tidak stabil ini. Memang di tempat saya nih Telkomselnya ini. Hari ini sangat slow. Nah, untuk nanti yang saya kasihkan untuk file POM-nya saya tidak akan share, ya, file POM-nya, ya. Anda harus create sendiri nanti. Yang saya share nanti hanya contoh cara menjawab. Yang file Word-nya aja. Yang POM sama Excel nanti nggak akan saya share. Ya, Anda harus latihan nanti. Ya. Ya Pak. Oke. Ya, Pak. Ini kita simpan sebagai UASOR kelas, ya. Dan nanti berarti Anda akan ada 3 lampiran file, yaitu POM-PM. Mungkin yang ketiga nanti kita pakai apa? Nanti kita lihat, ya. Yang ketiga. Baik, kita lanjut soal latihan yang ketiga. Oke. Soal latihan yang kedua, oke, ya, kita tinggal, ya. Sekarang yang ketiga. Industri laptop, kalau Anda baca ini, yang ketiga, ini permasalahan apa dalam operation pusat? Permasalahan apa? Rantai Markov, ya. Permasalahan rantai Markov, ya. Nah, rantai Markov ini bisa diselesaikan dengan POM-PM juga, bisa diselesaikan secara manual dengan Excel, ya. Bisa diselesaikan dengan Excel juga. Nah, untuk kita belum pernah mencoba POM-PM untuk Markov, ya. Sebenarnya ada di sini. Kalau Anda mau selesaikan dengan Markov, ini dengan Markov chain. Markov chain itu ada di bawah Markov chain itu di bawah load sizing. Ini Markov chain, ya. Cuma kita belum pernah coba pakai Markov. Nah, saya sarankan mungkin lebih bagus pakai Excel, ya. Pakai Excel lebih, karena kita sudah pernah pakai Excel, ya. Kita akan coba selesaikan pakai Excel. Ini adalah persoalan rantai Markov. Industri laptop merupakan industri yang mengalami pergerakan sangat cepat dan teknologi mendorong konsumen untuk mengganti laptop setiap tahun. Ini sudah kita
coba waktu membahas rantai Markov yang terakhir ya. Kepercayaan merek sangat penting dan setiap merek mencoba segala cara untuk menjaga agar konsumen menjadi loyal. Bagaimanapun juga, beberapa konsumen mencoba untuk mengganti dengan merek yang lain. Jika merek laptop, yaitu Durway, Bell, dan Compaq menguasai pasar. Orang yang memiliki laptop merek Durway akan membeli tipe Durway yang lain 80%. Jadi nanti kalau Anda orang marketing, ya, kalau mau mengukur bagaimana kesetiaan pelanggan, itu adalah kecenderungan mereka untuk membeli merek yang sama di pembelian periode berikutnya. Ya. Ternyata ini untuk merek Durway, itu kecenderungan mereka atau probabilitas untuk membeli merek Durway lagi itu adalah 80% ya, di pembelian berikutnya. Dan sisanya membeli dua merek yang lain dengan peluang sama besar. Ya. Berarti sisanya berapa persen ke siapa dan berapa persen ke siapa? Sisanya 20%, berarti 10% akan membeli Bell, 10% akan membeli Compaq. Ya. Jadi 20% sisanya itu dibagi rata atau peluangnya sama. Pemilik laptop Dell akan membeli merek Dell lagi 90%. Ya, ini berarti tingkat kerjanya cukup tinggi nih. Sedangkan 5% akan berpindah ke merek Durway dan sisanya akan membeli merek Compaq. Berarti sisanya yang 10%, 5% ke Durway ya, beralih merek, dan sisanya ya berarti 5% juga beralih ke Compaq. Sekitar 70% pemilik merek Compaq itu akan membeli laptop tipe lain merek Compaq. Jadi yang setia terhadap Compaq 70% itu nanti akan membeli Compaq lagi. Tapi sisanya ya, yang 20% akan membeli Durway dan sisanya membeli merek Bell. Yang 10% berarti merek Bell ya. Jika tiap merek memiliki pangsa 300.000 konsumen yang berencana akan membeli sebuah laptop baru pada tahun depan ya, berarti periode ketiga, berapa banyak laptop setiap merek akan dibeli pada periode mendatang dan laptop merek apa yang paling kuat posisi. Ya, paling kuat posisi. Baik, ini adalah permasalahan rantai Markov. Langkah pertama yang kita lakukan apa? Langkah pertama adalah membuat matriks transisi. Ya, membuat matriks transisi. Matriks transisi ini dengan mudah kita bisa buat. Nah, nanti Anda siapkan file Excel yang masih kosong ya. File Excel yang masih kosong, masih baru. Kemudian kita pakai untuk membuat atau menyelesaikan permasalahan ini. Ya. Oke. Ya. Kita buat matriks transisinya terlebih dahulu. Matriks transisi itu adalah menghubungkan antara state atau kondisi saat ini dengan kondisi yang akan datang ya. Dengan kondisi yang akan datang. Nah, kondisi saat ini itu kita tuangkan dalam baris ya. Dalam baris. Jadi ada 3 merek Durway baris ya. Bell dan Compaq. Ya. Kemudian kolomnya adalah state yang akan datang atau state periode berikutnya. Ya. Ini kita tinggal copy, pasang di sini, klik kanan, paste-nya paste transisi, transpose. Ini, ya. Oke, cek. Yang tadinya membeli Durway akan membeli Durway lagi itu berapa persen? 80% ya, 80%. Jadi yang setia pada Durway itu ini 80%, berarti ini nanti dalam persentase. Ya. Durway ke Durway 80%. Terus sisanya 2 merek yang lain dengan peluang yang sama. Berarti sisanya 20%, berarti ke Bell 10% dan ke Compaq 10%. Ya. Oke. Yang tadinya membeli Bell itu akan membeli Bell lagi sebanyak 90%. Ini yang setia ke Bell 90%. Sisanya kemana? Sisanya yang 10%, 5% akan berpindah ke Durway dan sisanya berpindah ke Compaq. Berarti sisanya 5%.
5%. Ya. Ini kalau kita jumlah, ini jumlahnya pasti 1. Ya. Jadi baris, ya, nilai seluruh baris kalau dijumlah ini jumlahnya 1. Ya. Dan jumlahnya 100% atau 1. Ini juga. Nah, ini ya. Compact yang setia ke compact itu 70%. Sisanya kemana? Sisanya yang 20% membeli merek Durwe, 20%. Yang 10% berarti sisanya. Ya, sisanya membeli merek Shell. Membeli merek Shell. Berarti sisanya 10%. Ya, jadi totalnya, ya, jadi baris kalau tidak total, probabilitas baris kalau tidak total adalah 1. Oke. Ya. Nah, ini adalah state awal. State awal itu baris. State berikutnya adalah kolom. Ya, state berikutnya kolom. Ini akan menjadi matriks transisi. Ya, matriks transisi. Kita akan meramalkan atau kita memproyeksikan, ya, state atau periode ketiga. Ya. Berapa banyak laptop setiap merek akan dibeli periode mendatang? Berarti ini adalah berupa matriks kuadrat, ya, matriks kuadrat dari matriks transisi. Ya, kondisi ini, kondisi ketiga itu adalah kalau kita bagian kita lempatkan dengan P, maka kita akan mencari nilai P kuadrat. Ya, P kuadrat itu sama dengan matriks transisi kali matriks transisi. Ini kita kuadratkan. Ya, P kuadrat. Matriks transisinya ini kita copy aja. Ini kita copy ke sini. Dan kita kalikan. Kali. Ya. Kita kali, yaitu kali matriks itu sendiri. Matriks transisi. Ya, maka nilainya akan menjadi gimana? Maksudnya cara mengalihkan matriks. Ya. Untuk baris pertama, kolom pertama. Ini berarti 80% kali ini ditambah baris pertama kali baris kedua kolom pertama ditambah baris pertama kolom ketiga kali baris ketiga kolom pertama. 67%. Ya. Kemudian baris kedua kolom pertama. Baris kedua kolom pertama itu adalah baris kedua kolom pertama kali baris pertama kolom kedua ditambah baris kedua kolom kedua kali baris kedua kolom kedua ditambah baris kedua kolom ketiga kali baris ketiga kolom kedua. 82%. Oh, bukan ya, salah. Ini baris kedua kolom pertama kali baris pertama kolom kedua ini ditambah baris kedua kolom kedua kali baris kedua kolom pertama ditambah baris kedua kolom ketiga kali baris pertama kolom ketiga. 10%, ya. Sekarang baris ketiga kolom pertama sama dengan baris ketiga kolom pertama kali kolom pertama kali kolom pertama baris pertama kolom pertama ditambah baris ketiga kolom kedua kali baris kedua kolom pertama
ditambah baris ketiga kolom ketiga kali baris ketiga kolom pertama. 21%. Ya. Kemudian yang ini, ya. Kolom kedua, tapi baris pertama tambah baris pertama kolom ketiga kali baris ketiga kolom kedua. Kemudian yang ini baris kedua kolom kedua itu sama dengan baris kedua kolom pertama kali baris pertama kolom kedua ditambah baris kedua kolom kedua kali baris kedua kolom kedua ditambah baris kedua kolom ketiga kali baris ketiga kolom. Dan yang ini baris ketiga kolom kedua kolom pertama kali baris pertama kolom kedua ditambah baris ketiga kolom kedua kali baris kedua kolom kedua tambah baris ketiga kolom ketiga kali baris kedua kolom kedua. Dan yang ini tambah baris pertama kolom kedua kali baris kedua kolom ketiga ditambah baris pertama kolom ketiga kali baris ketiga kolom ini tambah ini baris kedua kolom ketiga kali baris ketiga kolom ketiga. Kemudian yang kompleks baris ketiga kolom pertama kali baris pertama kolom ketiga ditambah baris ketiga kolom kedua kali baris kedua kolom ketiga tambah baris ketiga kolom ketiga kali baris ketiga kolom ketiga. Nah ini ya. Kemudian pangsanya berapa? Nah, ini kita akan cari berapa banyak laptop setiap merek akan diisi pada periode mendatang. Berarti kita mencari pangsa pasar. Untuk setiap merek itu memiliki potensi 300.000 konsumen yang akan membeli. Berarti ini 300.000. Ya. Ini 300.000 masing-masing. Nah, sekarang untuk merek Durwick, berapa yang akan membeli Durwick di periode yang akan datang? Yaitu dari Durwick itu sendiri 67% kali 300.000 ditambah pindahan yang dari Bell ya, kali 300.000 ditambah pindahan yang dari Compaq. Ini betul ya. Kemudian untuk Bell itu nanti pindahan dari Durwick 18% kali 300.000 ditambah yang dari Bell itu sendiri kali 300.000 ditambah yang dari pindahan dari Compaq yang akan ke Bell itu 354.000 totalnya ya. Kemudian untuk Compaq pindahan dari Durwick 16% kali 300.000 ditambah pindahan dari Bell 300.000 ditambah
yang dia pada kompleks. Ya, kalau kita total harus 907. Nah, ini jadi apa maksudnya? Nah, nanti Anda menjawab, tuangkan di jawaban nomor 3. Ini jawaban nomor 3. Itu adalah permasalahan rantai Markov, ya, permasalahan rantai Markov. Ini nomor 3. Nah, perhitungannya Anda copy aja dari Excel, ya. Jadi nanti cara copy-nya ini blok aja di sini, blok atau ini di blok, kemudian Ctrl C, Ctrl C, ya, Ctrl C, kemudian Anda masuk ke Word di sini, kemudian klik kanan, bikin sebagai copy sebagai picture, ya, cari di sini yang picture ini, picture, nah, picture, tinggal Anda sesuaikan aja, nah, ukurannya Anda sesuaikan. Kalau picture kan gampang di manage gambarnya. Ini hasilnya, ini hasil perhitungan dengan Excel. Ya, namun file Excel-nya juga nanti harus Anda simpan dan Anda kirim ke saya. Ini file Excel di DPSU. Misalnya Anda simpan juga, ya, nama file Excel-nya berarti UAS OR, kemudian D, nama NRP, berarti nama NRP ini, ya. Oke. Nah, nanti Anda teskan ke saya juga, kemudian hasil Word-nya. Kalau nanti hasil Word-nya bisa dikirim sebagai file, maka jawaban Anda ada di Word, tapi kalau tidak bisa, Anda tinggal copy aja ini ke Google Classroom. Kemudian Anda jelaskan jawabannya, ya, implikasi jawaban. Berdasar perhitungan Excel, maka didapat pangsa pasar laptop masing-masing merek pada periode yang akan datang seperti berikut. Ini hasil dari survei 319.500, Bell 354.000 unit, Compact 226.500 unit. Ini pertanyaan pertama terjawab. Pertanyaan kedua, merek paling kuat posisinya adalah Bell karena memiliki pangsa pasar terbesar, gitu ya. Memiliki pangsa pasar terbesar, yaitu berapa? 354 unit di periode yang akan datang. Nah, kira-kira itu nanti 3 soal aja cukup. Ini ya, maksudnya seperti ini nanti pola soalnya, ya. Semua bisa ngikutin? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Sip. Kalau gitu file yang akan saya share itu hanya file Word-nya saja. Excel dan form yang buat dibuat latihan tidak akan saya share. Jadi nanti Anda harus kreatif sendiri, ya. Nanti tinggal Anda bikin untuk latihan, kemudian Anda siapkan, Anda pakai untuk ujian juga nggak apa-apa. Yang penting Anda sudah punya file tersendiri. Itu kira-kira kuliah kita hari ini. Nanti kita benar-benar hanya latihan dan kisi-kisi soalnya seperti itu, ya. Dan tips cara menjawab juga seperti itu. Anda benar-benar memanfaatkan waktu agar efektif. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada yang mau didiskusikan? Nurul, ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya kira kita cukupkan kuliah kita, ya. Oke, kalau nggak ada, ya, jadi kuliah kita akhiri sampai di sini. Terima kasih atas partisipasi kebersamaan selama 13 kali pertemuan, ya, baik secara langsung tatap muka di kelas maupun secara daring, ya. Dan saya juga mohon maaf jika selama 13 kali pertemuan ini ada salah kata, ada hilaf.
sekaligus masih bulan Syawal. Sekali lagi saya mengucapkan mohon maaf lahir batin, assalamualaikum, dan sukses untuk kalian semua. Saya berharap nilai UAS juga hasilnya bagus UTS kemarin ya. Dan lebih dari itu saya berharap bahwa Anda tidak hanya sekedar memahami operation research hanya untuk mencari nilai dari mata kuliah ini, tapi saya berharap bahwa mata kuliah operation research ini menjadi berguna sebagai alat untuk Anda menyelesaikan masalah-masalah dalam bisnis atau dalam setelah kuliah nanti ya. Terakhir kalinya kita untuk kenangan boleh semua di videonya diaktifkan, nanti akan kita print untuk kenangan kita dalam mata kuliah UR ya. Yang kelas C tadi lupa saya nggak print ya. Sebelum kita akhiri, minta tolong semua video diaktifkan ya. Kita akan coba print screen untuk dokumentasi perkuliahan kita, dan saya akan laporkan ke Dr. Budi nantinya. Silakan diaktifkan. Halaman 1 yang belum aktif, Okta, Sri, Vicky, Rika, Karina, Maria, Sriwardani belum, Okta belum, Rika belum, Maria belum, Leli belum, belum mandi Pak. Sriwardani belum, Leli udah, ya, Rika belum, Karina belum, Okta belum, Rika sama Sri mana? Sri Putri. Oke, Sri, ayo Sri, diaktifkan videonya. Ari mandi Ari. Sriwardani. Sudah, Monica, Sriwardani belum. Monica udah ya. Siap untuk yang belum, Sriwardani udah aktif. Ya, Really, okay. Really, stay. Your video is active ya. Stay. Saya ambil print Ya, screen Pak, dulu. bentar. Ya, Sriwardani, cepetan dandannya. Sriwardani, Sri. Sriwardani sudah. Oke, saya kirim ke riset video pertama. Kemudian yang kedua yang belum aktif, wah belum aktif semua nih. Muhammad Nur, Yuyun belum, oke. Yalenta aktifkan, Monica, Karina belum, Ella mana Ella, Balkis, oke sudah, Yuyun sudah, Jeffrey, Karina sudah, Jeffrey, Weni, Ella, Balkis, Ella, tinggal Ella satu Balkis sama Jeffrey, Weni, Marta, udah, oke, Jeffrey udah, Balkis yang belum, tinggal Balkis sama Ella sama Weni. Nurul mandi Nurul. Katanya ya. Print screen, siap. 3, 2, 1. Yes. Oke, saya share di ya. Nurul mandi, Nurul. Ya. Oke, thank you so much. Dan selamat ujian kalian semua. Sampai ketemu lagi di momennya lain selain kuliah ya. Syukur-syukur ada yang nanti skripsi dengan sama saya dan ngambil bidang operasional. Ya, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Salam sukses untuk kalian semuanya. Ya, assalamualaikum. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Ya, end kan ya meetingnya ya. Ya Pak.